Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam untuk setiap agama dan keyakinan. Maafkan kami karena tidak bisa mengucapkan salam dari berbagai agama, karena kami yakin setiap salam itu memiliki doanya masing-masing. Perkenalkan, saya Wahyu Permata Yusuf dengan akhiran NIM 146 dari kelompok manajemen keuangan. Di samping saya, dan perkenalkan, nama saya Widiansyah dengan akhiran NIM 149. Dan perkenalkan, nama saya Fadil dengan akhiran NIM 170. Nah, pada video kali ini kami akan membuat pembahasan mengenai materi Cost of Capital bab 9 di buku Zater untuk mendukung jurusan manajemen sebagai jurusan yang unggul dan mendukung kampus UAS sebagai kampus internasional dan kampus para calon pengusaha. Dan tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, yang pertama, memahami konsep biaya modal. yang kedua itu menyebutkan sumber modal utama perusahaan. Ketiga, menentukan biaya utang jangka panjang dan menjelaskan alasan bahwa biaya utang setelah pajak adalah biaya utang yang relevan. Dan yang keempat, menghitung biaya saham relevan. Dan yang kelima itu menghitung rate of return atas saham jasa perusahaan dan menjelaskan bagaimana korelasinya dengan biaya laba ditahan dan biaya penerbitan saham biasa. Dan yang keenam adalah menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu WACC, dan menjabarkan skema pembobotan alternatif. Tujuan pembelajaran ini akan kami capai pada penjelasan video kali. Mungkin tanpa basa-basi, kita langsung saja ke subbab pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh Widiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dan kita akan masuk ke sub pokok pembahasan yang pertama, di mana di sini saya sebagai host atau narasumber dan akan diwawancarai oleh wawancara itu Fadil. Gimana Fadil? Apakah Anda siap? Ya, siap. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Baik, jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Baik. Yang pertama itu jelaskan konsep the cost of capital secara umum. Oke, baik. The cost of capital atau bisa juga disebut biaya modal. Nah, ini tuh merupakan biaya pendanaan perusahaan dan juga merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh dari proyek. Nah, tentunya ini juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ketika investor, yaitu pemegang saham dan juga pemberi pinjaman, ketika mereka memberikan pendanaan kepada perusahaan, maka mereka melakukannya dengan harapan untuk mendapatkan return. Nah, return inilah yang merupakan biaya modal yang harus diberikan oleh perusahaan kepada investornya. Nah, untuk bentuk biaya modal sendiri itu dapat berupa dividen dan juga dapat berupa bunga. Mungkin saya akan berikan contoh sederhananya. Nah, jadi begini, semisal nih, sebuah perusahaan meminjam uang senilai 100 juta rupiah dari bank dengan bunga 10% per tahun. Nah, maka perusahaan tersebut akan menerima uang sebesar 100 juta rupiah dan kemudian wajib membayarkan bunga sebesar 10 juta per tahun. Jadi seperti itu. Terus untuk apa perusahaan mengeluarkan biaya modal? Oke, perusahaan mengeluarkan biaya modal itu karena untuk menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan mereka. Nah, apabila investor sudah ikut berinvestasi, maka perusahaan akan mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional mereka dan juga bisa digunakan untuk investasi perusahaan dan pengembangan bisnis. Jadi seperti itu. Lalu apa sih peran biaya modal dalam keputusan investasi jangka panjang dan bagaimana sih hubungannya dengan kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham? Oke, peran biaya modal itu dalam keputusan investasi jangka panjang itu sangat penting dan strategis karena merupakan dasar utama untuk menilai suatu proyek apakah layak dijalankan atau tidak. Dan beberapa perannya itu yang pertama sebagai tolak ukur mengevaluasi investasi. Nah, maksudnya kan biaya modal ini merupakan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh dari proyek kan.
Jadi jika tingkat pengembalian proyek itu lebih besar daripada biaya modalnya, maka otomatis proyek tersebut dianggap layak untuk diterima karena dapat menambah nilai perusahaan dari keuntungan yang didapatkan. Nah, jika sebaliknya tingkat pengembalian proyek tersebut lebih kecil daripada biaya modalnya, otomatis akan dianggap tidak layak untuk diterima karena dapat mengurangi nilai perusahaan. Dan konsep ini juga bisa digunakan untuk menentukan diskon rate atau nilai sekarang. Biaya modal juga bisa berperan sebagai pendorong untuk pengambilan keputusan yang lebih rasional dan efisien, karena manajer akan mengambil keputusan berdasarkan objektif dari data yang nyata. Dan kemudian untuk hubungan antara keduanya itu, jadi begini, tujuan utama perusahaan itu kan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang sahamnya. Ini berarti meningkatkan nilai perusahaan. Agar nilai perusahaan bisa naik, maka setiap investasi yang dijalankan harus menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar daripada biayanya. Jadi jika return yang didapatkan lebih besar daripada biayanya, itu akan meningkatkan nilai perusahaan sehingga kekayaan para pemegang sahamnya juga akan meningkat. Jadi seperti itu. Begitu ya. Jadi, dan yang terakhir ini, pertanyaan terakhir. Apa sih sumber-sumber modal jangka panjang yang tersedia bagi sebuah perusahaan? Untuk sumber-sumber modal jangka panjang itu ada 4 sumber. Yang pertama itu ada utang jangka panjang, yang kedua ada saham preferen, yang ketiga ada saham biasa, yang keempat itu ada laba ditahan. Akan tetapi perlu saya jelaskan juga bahwa tidak semua perusahaan menggunakan semua sumber-sumber modal jangka panjang ini, karena umumnya perusahaan-perusahaan itu menggunakan sebagian dari campuran dari sumber-sumber modal ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu dia pembahasan pada materi pertama ini, yaitu overview of the cost of capital. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oleh karena itu, kita akan lanjut pada subpokok pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Permata Yusuf dengan akhiran NIM 146. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi narasumber untuk menjelaskan materi manajemen keuangan pada buku Zaker di subbab 4.3 yang berjudul Cost of Long Term Debt. Mungkin pertanyaannya akan ditanyakan oleh teman saya. Selebihnya saya menyerahkan kepada beliau. Ya, baik Wahyu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nah, yang pertama itu, bisakah Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan cost of long term debt? Oke, cost of long term debt itu merupakan biaya yang harus dibayar perusahaan ketika melakukan hutang jangka panjang. Umumnya perusahaan itu melakukan menerima hutang dari penerbitan obligasi. Dengan penerbitan obligasi ini mereka mempertimbangkan yang paling pertama sekali itu ada pembayaran bunga. Namun bukan hanya pembayaran bunga saja yang perlu dipertimbangkan, ada banyak biaya-biaya lain yang perlu dipertimbangkan. Oke, nah, jadi untuk pertanyaan kedua, berarti tidak hanya bunga yang menjadi beban perusahaan dalam menerbitkan obligasi, kan? Betul sekali. Memang beban bunga itu merupakan hal yang harus sangat dipertimbangkan perusahaan. Namun ada banyak biaya-biaya lain yang perlu dibayar ketika penerbitan obligasi atau sekuritas. Yang pertama ada biaya administrasi, ada biaya penerbitan, ada biaya pajak lain-lain, dan sebagainya. Semua biaya ini perlu dibayar oleh perusahaan ketika melakukan penerbitan obligasi. Oke. Saya pernah dengar bahwa pembayaran bunga itu dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan atau tidak? Benar. Dalam sistem perpajakan, contoh utamanya itu di Amerika Serikat, di negara itu dikatakan ketika perusahaan membayar penghasilan kena pajak, mereka akan mendapatkan semacam diskon atau pengurangan atas pembayaran bunga pada obligasi. Hal ini membuat perusahaan membayar lebih sedikit daripada bunga yang seharusnya mereka bayar ketika mereka telah melakukan pembayaran penghasilan kena pajak tersebut. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai materi cost of long term debt. Iya. Nah, saya penasaran. Ketika perusahaan jual obligasi itu kan mereka dapat uang kan? Iya. Nah, itu disebut apa? Penjualan obligasi kan itu menghasilkan uang, itu yang biasa disebut sebagai net purchase
Nah, net process ini merupakan hasil bersih. Hasil bersih yang dimaksudkan adalah hasil bersih yang telah dikurangi dari biaya-biaya yang timbul akibat penerbitan obligasi tersebut. Oh, jadi gitu ya. Ternyata ada juga ya biaya pas perusahaan terbit obligasi. Iya, ada. Nah, tapi biaya apa aja? Nah, biaya-biaya ketika menerbitkan obligasi itu disebut sebagai floating cost. Ini terdapat dua bagian. Yang pertama underwriting cost atau biaya atau kompensasi yang diberikan kepada bank karena telah berhasil menjualkan obligasi. Biaya yang kedua itu ada administrative cost atau disebut sebagai biaya yang dikeluarkan untuk biaya administratif, akuntansi, dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan ketika penerbitan obligasi. Oke, baik. Bisa jelaskan bagaimana rumus net process? Nah, rumusnya tuh sederhana sekali. Net process sama dengan total obligasi dikurang oleh floating cost. Oke, Wahyu. Iya. Nah, setelah saya tahu soal net process nih, aku masih penasaran mengenai before tax cost of debt. Before tax cost of debt itu adalah tingkat imbal hasil atau bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas utang jangka panjangnya. Bedanya ini bunga yang dibayarkan ini sebelum dikurangi oleh pajak. Oh, jadi seperti itu ya. Ya. Nah, kemudian terus gimana cara perusahaan biar bisa tahu berapa nilai before tax cost of debt? Ini menarik. Ada dua caranya. Yang pertama itu dengan cara kita melihat yield to maturity kepada obligasi yang sejenis dengan obligasi yang ingin kita terbitin. Misalnya nih, kita punya obligasi A tuh, kita ingin terbitkan selama 10 tahun. Nah, untuk mengetahui biaya utang pajaknya, kita bisa melihat obligasi yang sejenisnya. Misalnya obligasi B sama juga jangka waktu 10 tahun. Dari itu kita bisa mendapatkan perkiraan atas biaya yang akan kita bayar sebelum utang itu. Cara yang kedua itu dengan menghitung menggunakan rumus yield to maturity (YTM). Rumus ini dihitung dengan mendiskontokan nilai obligasi pada pasar yang pada pasar yang sedang berjalan sekarang dengan nilai obligasi yang ingin kita terbitkan. Oke, baik Wahyu. Ya. Nah, tadi kamu udah jelaskan ya soal before tax cost of debt. Nah, aku juga sering dengar istilah after tax cost of debt. Itu bedanya apa sih? After tax cost of debt itu singkatnya itu merupakan biaya utang jangka panjang yang harus dibayar oleh perusahaan, namun pada tahap ini telah ditambahkan oleh pajak. Kenapa ini penting? Karena di Amerika Serikat terdapat kebijakan jika perusahaan telah membayar penghasilan setelah kena pajak, maka itu biaya bunganya itu akan mendapatkan semacam diskon. Jadi itu lebih rendah. Oh, jadi gitu. Yes. Terus kenapa sih utang itu sering dibilang pembiayaan yang paling murah? Ada dua alasan utamanya. Yang pertama tentu saja itu utang lebih rendah resikonya daripada saham. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, umumnya itu kita akan mendapatkan diskon karena telah membayar pajak penghasilan. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya, Pak. Berarti perusahaan mendingan pakai utang daripada yang lain biar murah, begitu ya? Tidak begitu, Pak Sir. Utang itu walaupun memang terbilang murah, tapi dia itu merupakan kewajiban yang harus kita bayar. Semakin banyak utang, kita harus tetap membayarnya, mau untung perusahaan atau maupun rugi. Dan juga itu utang membuat semakin tinggi utang, semakin berkurang kepercayaan para investor untuk berinvestasi di perusahaan kita. Baik, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir pada materi subbab 4.2 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pewawancara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi 4.3 yang dimana pada kali ini saya sebagai narasumber di sini dan akan diwawancarai oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilakan. Jadi dan untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada Fadil. Mungkin langsung saja ke materi 4.3. Saya mempunyai beberapa pertanyaan daripada mengenai
judul materinya itu cost of preference stock. Pertanyaan pertama saya itu, mari kita mengenal apa itu cost of preference stock atau saham preferen. Jadi saham preferen dia merupakan sebuah jenis kepemilikan khusus dalam suatu perusahaan yang memberikan hak istimewa kepada pemegang sahamnya itu. Kemudian terutama pada pembagian dividen tersebut. Kemudian pemegang saham tersebut berhak menerima dividen terlebih dahulu sebelum perusahaan membagikan laba kepada pemegang saham tersebut. Tadi kan telah dikatakan oleh Bung Fadil kalau saham preferen itu memiliki keuntungan tersendiri ya. Bagaimana itu sistem pembayaran yang bisa dilakukan? Baik. Pada umumnya saham preferen membayarkan dividen tetap dengan nilai nominal tertentu. Misalnya jika sebuah perusahaan menerbitkan saham preferensi dengan dividen tahunan sebesar $4 misalnya per lembar dan nilai nominalnya $50 misalnya, maka tingkat dividennya adalah 8%. Jadi saham tersebut dapat disebut sebagai saham preferensi $4 atau saham preferensi 8%. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana perusahaan menghitung biaya saham preferen itu sendiri? Jadi biaya saham preferensi yang dilambangkan dengan RP dihitung dengan cara membagi dividen tahunan saham preferensi atau DP biasanya dengan hasil bersih dari penjualan saham preferensi atau NP. Kemudian hasil bersih ini diperoleh dari total dana yang diterima perusahaan setelah dikurangi biaya flotasi, yaitu biaya penerbitan saham seperti biaya administrasi, hukum, dan penjaminan emisi. Oh, seperti itu ya. Jadi walaupun saham preferen sebagai biaya modal tersendiri, apakah tetap ada biaya modal yang harus diperhitungkan oleh perusahaan? Ya, betul sekali. Jadi saham preferensi memang termasuk modal ekuitas, tetapi karena perusahaan wajib membayar dividen tetap kepada pemegangnya, jadi saham ini tetap memiliki karakteristik yang mirip dengan utang. Oleh sebab itu biaya saham preferensi juga harus diperhitungkan secara hati-hati dalam menentukan struktur modal optimal perusahaan. Baik, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir pada diskusi kita hari ini. Kita tadi telah membahas tentang saham preferen, mulai dari pihak investornya dan pihak perusahaannya kan. Betul. Juga tadi telah disebutkan oleh Bung Fadil mengenai rumus menghitung saham preferen dari perusahaan. Mungkin sudah cukup lengkap lah kalau menurut saya. Kita ucapkan terima kasih pada narasumber kita pada hari ini, Bung Fadil. Mungkin penutupan saya berikan kepada Fadil. Mungkin itulah wawancara pada hari ini. Saya kira dengan jawaban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.